Halo Sobat Herskuy, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul The Empty Man, yang berkisahkan pendakian ke Bukit Ura. Jadi, tanpa basa-basi, karena basi itu tidak enak, langsung saja ke rangkumannya. Kuy! Film ini diawali di tahun 1995, tepatnya di sebuah hutan, di negara kecil yang terhimpit gunung kembar. Di sana mereka melakukan pendakian bukit yang bernama Bukit Ura, atau Ura Valley, yang dimana pendakian mereka itu normal-normal saja tanpa ada hambatan apapun. Sesampainya di puncak bukit, salah satu mahasiswa yang bernama Paul mendengar sesuatu yang entah dari mana asalnya, yang mana saat dirinya yakin ada seseorang yang memanggilnya. Namun ketika temannya bersikeras bahwa mereka tidak mendengar suara apapun di sana. Dan ketika Paul mengikuti asal sumber suara dan berjalan ke tepian tebing, Paul pun terperosok ke dalam lubang kecil yang berada di antara bebatuan. Lantas ketiga temannya turun untuk memastikan temannya baik-baik saja di bawah. Dan betapa terkejutnya, ia menemukan sesosok kerangka manusia yang dimana posisinya nangkarak bengkal, yang setelah ditelaah, rangka tersebut memiliki struktur yang abnormal, tidak seperti manusia pada umumnya. Lantas hal itu membuat ia mengajak si Paul untuk kembali naik ke atas. Dan entah apa yang telah terjadi pada si Paul. Tetapi sejak kejadian itu, tubuhnya pun seketika jadi lemas. Sampai-sampai temannya harus rela menggendongnya sampai ke sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Dan ketika si Paul dibaringkan, mereka menemukan sebuah tulang yang digenggam oleh si Paul. Dan anehnya, terdapat bekas luka pada kedua lengannya si Paul yang mereka tahu si Paul tidak memiliki bekas luka apapun sebelum kejadian tadi. Kejadian ini pun membuat mereka penasaran. Karena jika dilihat, dari gejalanya si Paul jelas sekali bukan sakit karena fisik, melainkan sakit dari dalam. Iya, kalau di kita mah bisa disebut kesabet atau kesurupan. Paul seharusnya segera dibawa ke rumah sakit. Namun saat itu cuaca sangat buruk dan membuat mereka terpaksa harus bermalam di gubuk derita tersebut dalam beberapa hari. Ketika malam hari tiba, kekasihnya si Paul mulai iseng meniup tulang yang digenggam Paul tadi siang. Yang dimana saat ia selesai meniup lubang tulang tersebut, tiba-tiba saja terdengar ada orang yang berjalan ke kamar. Tapi setelah diperiksa hanya ada kedua temannya yang sedang molor nyenyak. Hari kedua cuaca masih buruk, sehingga kedua temannya yang lain merasa perlu keluar, di mana berharap ada orang yang dapat menolongnya. Dan kekasih si Paul disuruh menjaga si Paul hingga mereka berdua kembali lagi. Setelah beberapa jam berlalu, sang kekasih pun melihat ada seseorang berdiri di tengah badai, di mana sang kekasih keluar gubuk untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba, ternyata yang gedor-gedor pintu adalah kedua temannya yang sudah kembali. Sedangkan yang dilihat ia tadi, lantas makhluk apa dan siapa? Aku pun tak tahu. Namun hal tersebut dianggap halusinasi saja akibat cuaca buruk dan hawa dingin yang sedang mereka alami. Malam pun tiba. Saat sang kekasih sedang tidur, terlihat si Paul berada di samping telinganya yang sedang komat-kamit membaca mantra. Mantra yang tidak tahu apa itu. Namun saat pagi harinya, Paul sudah ditemukan menghilang entah kemana. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari si Paul. Dan mereka menemukan ia sedang bertapa di depan jembatan yang pernah mereka lewati. Di mana saat kedua temannya sedang membujuk Paul kembali, tiba-tiba kekasihnya mengeluarkan pisau, lalu menikam punggung satu temannya dan mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Dan tak lama,
satu timnya pun juga ikut dijatuhkan ke jurang tersebut. Dan disusul dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Dengan raut wajah seperti sudah bukan dirinya lagi. Hanya tersisa si Paul, kemudian meniup tulang tersebut. Dan inilah The Empty Man. Lalu, kisah kembali dimulai di tahun 2018, lebih tepatnya di kota Missouri, Amerika Serikat. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama, yang tak lain mantan polisi yang profesi penjual alat-alat keamanan. Ia bernama James. Hidup sebatang kara membuat James tidak memiliki keyakinan pada jenis agama apapun. Bahkan ia pun tidak mempercayai adanya Tuhan. Entah karena masa lalunya yang sulit atau pernah kehilangan seseorang keluarga yang berharga. Namun James memiliki putri cantik yang bernama Amanda. Dia sekarang tinggal bersama ibunya yang tak lain adalah mantan istrinya si James. Dan ketika di rumah kita diperlihatkan sebuah foto anak kecil yang mungkin saja itu keluarganya mereka yang sudah meninggal. Di mana si James sendiri seringkali bermimpi tentang mereka berdua, karena itu seringkali mengganggu tidurnya. Dan kita diperkenalkan dengan mantan istrinya James. Ia bernama Nora, bukan Nora banget. Nora sendiri sangat syok saat pagi hari ketika Amanda tidak ditemukan dan menghilang entah kemana. Sehingga ia pun segera menghubungi polisi dan James. Ketika melihat cermin terdapat tulisan The Empty Man made me do it, yang artinya si manusia kosong memaksaku untuk melakukannya. Entah apa itu maksudnya, tetapi perkiraan sementara Amanda telah diculik seseorang atau sekelompok orang yang menganut sekte yang tidak diketahui. Sebagai mantan polisi, James pun melakukan investigasi mandiri dengan menemui teman sekolahnya Amanda yang bernama Davara, bisa dipanggil Farah, di mana ia dipaksa untuk buka suara mengenai apa aja yang sudah mereka perbuat di akhir-akhir ini. Dan akhirnya, Farah pun jujur dengan mengatakan bahwa 3 hari sebelum Amanda menghilang, Amanda dan 5 temannya yang lain sedang iseng nongkrong di jembatan sepi di pinggir kota. Di sana, Amanda menemukan sebuah botol kosong. Kemudian, ia mengatakan sebuah mitos atau legenda, uraban tentang sebuah ritual memanggil sosok gaib yang bernama The Empty Man atau pria kosong. Ritual itu cukup mudah untuk dilakukan, namun perlu mengeluarkan menyan, apel jin, dan sejabannya. Melainkan hanya cukup meniup botol kosong saja, kemudian memanggilnya, lalu fokuskan pikiran Anda pada sosok The Empty Man itu sendiri. Lantas, Amanda pun meminta temannya melakukan itu. Dan para temannya pun melakukan dengan raut muka yang lempeng-lempeng saja, seolah menganggap itu semua hanya candaan semata. Namun, Amanda yang 100% percaya dengan hal mitos tersebut. Si Amanda pun melakukan ritual dengan sangat fokus dan kepala dingin, supaya mereka datang ke hadapannya. Setelah malam itu, mereka pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Dimulai dari Amanda yang berbisik kepada teman-temannya, seperti mantra, biar gak sebul mancing. Seperti yang pernah dilakukan Paul kepada teman-temannya di awal film tadi. Bahkan, saat ini Farah
bahkan ada yang mengikutinya, dan ia segera pamit pergi dari hadapan si James. Bermodalkan alamat yang diberikan Farah, si James pun mendatangi anak satu persatu yang mengikuti ritual tersebut, di mana orang tua mereka juga mengeluhkan tentang anaknya yang belum pulang juga. Namun, hal ini tidak dilaporkan pada polisi. Bukan karena tidak lagi sama polisi, melainkan karena mayoritas warga setempat percaya bahwa anak-anak mereka dibawa oleh sang makhluk mitos, yaitu The Empty Man. Saat James mendatangi salah satu temannya Amanda, di situ pintu terbuka, sehingga James leluasa masuk ke dalam kontrakannya. Di situ, ia menemukan buku artikel yang bertuliskan Pontitex. Institut yakin sebuah nama universitas dari sebuah perguruan tinggi yang khusus mengajari tentang keagamaan. Karena penasaran, James pun pergi sendirian ke jembatan, yang dimana Amanda dan temannya melakukan ritual. Di situ terdengar suara mengetuk-ketuk dari bawah jembatan. Dan ketika diperiksa, James dikejutkan dengan 5 anak yang hilang tadi ternyata sudah tewas dengan cara dicantolin tepat di bawah jembatan. Tak lama kemudian, polisi dan tim evakuasi pun datang sesuai dengan laporan James, di mana James sendiri menemukan kupon Pontifex Institute, nama perguruan tinggi yang sama di artikel yang berada di kos-kosan teman Amanda tadi. Dalam waktu bersamaan, nasib buruk pun harus menimpa si Farah yang sedang di kamar mandi, di mana ia sedang mendongkrak daki. Dia pun didatangi sosok makhluk goib dan menusuk lehernya. Yang faktanya, Farah sendirilah yang melakukan hal tersebut pada dirinya sendiri. Kembali lagi ke James bersama polisi yang sedang menangani kasus ini, di mana tak hanya warga setempat saja yang percaya mitos The Empty Man, pihak berwajib yang harus pakai logika pun ikut percaya pada hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, James pun melihat beberapa warga yang sedang melakukan upacara dan doa guna melindungi diri sendiri dari sosok The Empty Man, mana sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi yang tahayul-tahayul, justru membuat James semakin jengkel, sampai memilih sendirian untuk memecahkan masalah tersebut sampai tuntas. James pun melakukan pencarian dengan kata kunci Pontifex Institute, yang di situ muncul sebuah alamat sekaligus artikel yang mengatakan bahwa Pontifex adalah perguruan tinggi yang lebih merujuk ke perkumpulan orang-orang yang melakukan ritual dan praktek satanisme yang dijuluki Dom Jekyll. Dan ketika James sedang tidur, lagi-lagi ia harus bermimpi tentang mendiang istri dan anaknya, di mana hal itu semakin lama semakin mengganggu tidurnya, yang mengakibatkan ia selalu terbangun di tengah malam. Dan saat itulah ia mendengar ada seseorang yang membuka pintu. Lantas, James pun mengambil tongkat baseball. Siapa tahu ada maling, karena ia sempat melihat bayangan sesuatu dari balik pintu. Tetapi ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa terkecuali pintu rumah dalam keadaan terbuka. Ketika pagi harinya, tepatnya jam 10, James langsung datang ke institut itu yang sedang digelar seminar oleh sang profesor, yang dimana ia pun menjelaskan bahwa pikiran adalah energi dan hasil dari pikiran itu adalah manifestasi atau perwujudan. Ketika semakin banyak orang yang memikirkan sesuatu yang sama, ambil contoh, taruhlah tutup termos, maka tutup termos tersebut akan menjadi sebuah benda yang nyata.
merupakan perwujudan dari pemikiran atau energi yang diciptakan banyak orang. Ketika James bertanya tentang mitos The Empty Man pada yang profesor, beliau pun menjelaskan bahwa seperti tutup panci, jika kita berpikir serta membutuhkan itu, maka kita bisa mendapatkannya. Begitupun The Empty Man juga merupakan perwujudan dari banyak orang, yaitu hasil dari banyaknya pemikiran dan energi banyak orang. Itu dibuktikan dengan mayoritas warga sekitar yang percaya bahwa sosok itu ada dan semua hal yang terjadi ini seolah-olah dari The Empty Man. Padahal merekalah yang menciptakan itu sendiri. Bahkan sang profesor pun percaya bahwa The Empty Man itu nyata. James pun yang semakin bingung kembali melakukan investigasi dengan pergi ke ruangan lain di gedung ini, di mana ia menemukan beberapa orang yang sedang duduk bersila sambil memejamkan mata. Yang di hadapannya terdapat sebuah karton berwarna hitam kosong, polos tanpa gambar sedikit pun, yang mungkin itu simbol dari The Empty Man. James pun melanjutkan investigasi ke ruang bawah tanah, yang di situ juga terdapat perkumpulan lain yang sama-sama melakukan ritual aneh, yang akhirnya si James pun ketahuan dan diusir dari sana. Di luar, si James pun bertemu dengan seorang pemuda yang baru beberapa bulan ini ikut kelompok, yang dimana dia mengatakan bahwa pernah melihat Amanda di Pontifex. Dan jika James ingin mengetahui Amanda berada di mana, James bisa pergi ke Pontifex yang ada di suatu hutan dan berharap di sana ada petunjuk. Sesampainya di sana, James menemukan beberapa data milik anak-anak yang meninggal kemarin, termasuk Amanda. Namun yang membuat dia terkejut adalah ada biodata dirinya, juga entah kenapa bisa berada di sana. Lantas James pun pergi ke sebuah gubuk lain, yang di situ terdapat kaset rekaman video saat beberapa pengikut sekte melakukan semacam eksperimen terhadap seseorang yang kerasukan dan entah untuk apa tujuannya. Tak terasa hari pun sudah gelap. James pun pergi keluar dengan maksud akan pulang. Tetapi ia malah menemukan orang yang sedang berkumpul mengelilingi api unggun. Dan ketika James semakin memperhatikannya, tiba-tiba saat itulah sekelompok tersebut menghentikan ritualnya, disusul dengan matinya api unggun secara tiba-tiba, dan mengejar James tanpa alasan. Ketika berada di rumah, James lagi-lagi bermimpi buruk tentang seorang wanita dan anak laki-laki yang entah siapa mereka terus muncul di mimpinya. Dan saat itulah ia melihat sosok hitam di balik pintu depan rumahnya. Dan ternyata halusinasi atau ejakulasi dini terhadap si James. Dan kemudian ia menemukan boneka yang tadi siang berada di gubuk. Di esok harinya, James memutuskan untuk membuntuti si pemuda yang ia temui di Pontifex, yang dimana pemuda tersebut dengan kawan-kawannya pergi ke rumah sakit. Yang di situ ada seorang pasien kakek tua yang sedang koma. Dan anehnya, mereka semua bersujud dan seolah menyembah kakek itu. Penasaran dengan si kakek tua itu, James pun diam-diam menyelinap ke ruangan penyimpanan data Pontifex, di mana dia justru menemukan biodata tentang dirinya, lengkap dengan asal-usul keluarga dirinya yang meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Ketika kembali ke rumah sakit, betapa terkejutnya James ketika melihat Amanda di sana dengan sehat walafiat. Lantas, James pun bertanya, "Siapa ini?"
Amanda pun kemudian menjawab bahwa dia sang pembawa signal atau semacam antena TV analog, sekaligus Tuhan di para pemujanya. Dan akhirnya terungkap bahwa si kakek ini adalah Paul, si pendaki yang kerasukan pada tahun 1995 di Bukit Ura yang kita lihat di awal film tadi. Sama seperti alien, predator yang membutuhkan tubuh untuk bertahan, dan The Empty Man juga membutuhkan tubuh baru yang masih sehat secara fisik, dan syarat haruslah seorang yang tidak memiliki iman, yang tidak percaya adanya Tuhan, memiliki jiwa kosong melompong seperti jalan tol, yang tiada lain adalah si James. Dan karena ketakutan, pengendalian pikiran yang dimiliki oleh si Empty Man, sekte ini pun mampu memanipulasi si James seolah masih memiliki keluarga, yakni Nora dan Amanda. Padahal keluarga aslinya sudah tewas dalam kecelakaan mobil dalam beberapa tahun yang lalu, di mana momen itulah yang membuat para sekte memilih James sebagai inang baru. Dan saat itulah si James masuk ke dunia gaib, di mana ia pun berdiri di sebuah lorong dengan kursi kosong di hadapannya, dan ada rangka ratusan tahun yang merupakan inang terakhir The Empty Man selama 500 tahun. Dan ketika didekati, tiba-tiba ketika si James tertangkap si The Empty Man, si James pun disantap olehnya dan berubah layaknya seperti di film-film alien lainnya, di mana si Empty Man masuk ke dalam tubuhnya dan ia pun resmi menjadi The Empty Man selanjutnya. Saat itulah James menodongkan pistolnya dan menembak si Paul yang sudah tidak berdaya. Dan saat keluar, semua orang yang berada di ruangan tersebut bersujud padanya yang merupakan ketua baru mereka yang bukan siapa lagi, The Empty Man. Tamat.